Pemirsa, permohonan surat keterangan catatan kepolisian bagi bakal calon legislatif dilakukan serentak pada 1 hingga 14 Mei 2023, termasuk di Polres Lok Sumawe Provinsi Aceh. Untuk akurasi data bakal caleg, Polres Lok Sumawe melakukan pengecekan berlapis ke sejumlah instansi terkait. Pendaftaran bakal calon legislatif yang telah mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Lok Sumawe Provinsi Aceh hingga Rabu 3 Mei tercatat tak kurang dari 35 orang. Mendapatkan SKCK merupakan salah satu persyaratan pendaftaran bakal caleg tingkat kabupaten kota hingga provinsi yang dilakukan mulai 2 hingga 14 Mei. Untuk menghindari antrian dan mempercepat proses, Polres Lok Sumawe pun menerapkan pendaftaran secara online. Namun, untuk akurasi data, Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto mengatakan telah melakukan koordinasi dan pengecekan berlapis ke tingkat desa asal bakal caleg, serta Polsek hingga Reserse Kriminal atau Reskrim di tingkat Polres, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Bagi bakal caleg yang pernah memiliki masalah pidana atau masalah hukum lain, AKBP Hengki Ismanto menjelaskan SKCK tetap dikeluarkan dengan memberikan catatan. Ini merupakan langkah screening kami memastikan bahwa bacalek ini tidak ada masalah pidana atau masalah-masalah lain yang terlibat di masyarakat. Apakah kalau ada yang bermasalah tidak akan dikeluarkan? Tetap kami keluarkan. Namun ada catatan di bawahnya yang bersangkutan pernah. Nah, jadi tidak ada masalah dan langkah ini dilakukan dalam rangka untuk benar-benar memfilter calon bacalek ke depan lebih baik. Proses pengecekan dan penerbitan SKCK juga dilakukan secara kolektif, di mana bakal caleg mengumpulkan data melalui partai pengusung masing-masing. Namun, proses Lok Sumawe tetap melakukan proses bagi permohonan SKCK secara mandiri. AKBP Hengki Ismanto meminta masyarakat untuk memberikan informasi apabila menemukan bakal caleg yang sedang bermasalah hukum namun tetap maju sebagai calon legislatif. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan penghitungan ulang kebutuhan gerbong perlu dilakukan terkait dengan wacana impor kereta rel listrik dan mempertimbangkan beberapa faktor lainnya, yaitu kapasitas produksi dari PT Inka yang memproduksi gerbong kereta. Terkait wacana impor kereta api listrik bekas, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penghitungan ulang kebutuhan gerbong perlu dilakukan. Hal ini ditegaskan Erick dalam acara temu media di Kementerian BUMN Jakarta baru-baru ini. Pihaknya telah berdiskusi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Komisi 6 DPR RI. Selain itu, terdapat faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu kapasitas produksi dari PT Inka yang memproduksi gerbong kereta. Nah, karena itu kita mesti hitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak import kalau ternyata di markup. Ya, saya akan minta BPKP audit ulang. Tapi kalau memang kita membutuhkan ya terbuka, tetapi duduk dengan data yang sama. Bukan masing-masing mempersen data. Dan kalau ada korupsi-korupsi, saya sikat. Menteri BUMN juga sudah meminta PT KAI untuk membuat proyeksi pertumbuhan penumpang pasca COVID-19 karena jumlah penumpang saat pandemi berbeda dengan kondisi saat ini. Langkah tersebut dilakukan mengingat kereta menjadi salah satu solusi transportasi publik di Indonesia untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendukung peralihan ke transportasi berbasis energi listrik. Nanti mana konteksnya?